Oke, oke, baik. Maaf ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi sudah ke proses, kemudian, nah, hasil dari kita mengumpulkan data yang relevan itu nanti akan membantu kita sebagai konselor untuk dapat membuat keputusan, memberikan umpan balik, serta merancang intervensi atau solusi yang akan diberikan kepada konseli sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh konseli kita. Sehingga nanti itu akan lebih berdampak karena sudah sesuai ataupun relevan dengan kondisi dari klien kita itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, terkait dengan asesmen dalam konseling ini adalah bahwa secara keseluruhan asesmen itu adalah suatu proses yang sifatnya sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dengan tujuan untuk memahami dan membuat keputusan yang berdasarkan data relevan. Nah, jadi tujuan asesmen ini untuk membantu konselor dalam memberikan bimbingan, arahan, serta mencarikan solusi yang memang sesuai terhadap permasalahan yang dialami oleh klien ataupun konseli kita. Nah, berikutnya, asesmen sendiri di dalam konseling itu tentunya merujuk pada proses pengumpulan informasi sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan. Nah, ini bersifat apa sistematis ataupun ya berurutan, teratur dan itu juga sudah terencana. Nah, kemudian dan objektif mengenai individu dalam konteks bimbingan dan konseling. Mencakup proses penilaian yang digunakan dalam bidang bimbingan dan konseling untuk membantu individu memahami dirinya sendiri. Nah, jadi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dan membuat keputusan yang tepat. Sehingga dalam pelaksanaannya, asesmen ini sendiri tujuannya sangat besar supaya membantu individu ataupun konseling kita juga mengenal tentang kemampuan dirinya sendiri. Ini lanjutan ya, sama yang tadi. Nah, jadi berkaitan dengan konseling di dalam asesmen di dalam konseling sendiri, banyak data-data yang bisa digunakan, banyak eh, sumber-sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita dapat membantu proses konseling yang berlangsung. Semisal di dalam dunia pendidikan, sebagai guru BK tentunya juga punya data-data tersebut. Contoh misalnya latar belakang keluarga, orang tua pekerjaannya seperti apa, kemudian saudaranya ada berapa, kemudian mungkin yang lebih detail ya mungkin eh, gaji atau kemampuan finansial orang tuanya seperti apa dan seterusnya. Nilai akademiknya bagaimana. Nah, itu mungkin terlihat detail yang kecil ya, ataupun detail yang mungkin sebagian orang, ya itu kan biodata biasa saja. Ya, dalam diri ataupun peserta didik tentu ada data itu. Tapi dalam konseling dan sebagai konselor yang baik, tentunya data-data itu sebenarnya sebagai salah satu sumber yang bisa kita jadikan dasar untuk mengenal diri dari konseli kita lebih baik lagi. Nah, misalnya tadi pekerjaan orang tuanya mungkin ini dengan beban keluarga itu banyak yang perlu diperhatikan, belum bisa memenuhi semua kebutuhan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu bisa menjadi pertimbangan dan arahan bagi konselor untuk membantu memberikan pemahaman tentang kondisi secara menyeluruh dari diri individu. Bahwa kadang banyak kasus yang sering kita lihat atau teman-teman juga Bapak Ibu bisa lihat anak-anak zaman sekarang biasanya seperti saya sebutkan di pertemuan kemarin, kadang mereka tidak melihat realita, kadang mereka tidak melihat kondisi real yang mereka alami.
mereka hidup dalam imajinasi. Dalam artian eh, kondisi dia saat ini itu tidak menjadi realitanya, malah beranggapan yang lain kan teman-temannya seperti ini, misalnya punya gadget dan lain sebagainya, dan kalau tidak punya itu dianggap ataupun dinilai sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima, akhirnya menuntut dan segala macam. Itu fenomena ya, Bapak Ibu, yang dialami kebanyakan dari peserta didik kita saat ini. Dan akhirnya apa? Banyak orang tua yang akhirnya harus berkorban lebih, bahkan dan seterusnya. Tetapi nilai-nilai itu kan menjadi sesuatu yang perlu juga diperhatikan. Kadang banyak dari peserta didik kita yang boleh dibilang memaksakan ego dengan tidak memperhatikan kondisi keluarga secara menyeluruh. Akhirnya eh, prestasinya juga tidak terlalu bagus, tetapi malah cenderung kenakalan remajanya meningkat, bahkan seperti itu. Jadi akhirnya pendekatan-pendekatan secara humanis, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, pendekatan secara emosional itu perlu diperhatikan dan perlu juga dilaksanakan. Karena terkadang pemahaman ataupun paradigma generasi zaman sekarang ini sudah sudah mulai bergeser ya. Artinya sudah mulai melihat bahwa tuntutan mereka harus terpenuhi tanpa intinya pencapaian yang instan itu mereka lebih cenderung ke situ tanpa menghargai proses dan seterusnya. Akhirnya kalau zaman dulu kan yang saya alami pribadi misalnya ketika menginginkan benda ataupun menginginkan sesuatu itu biasanya saya tuh diajarkan ya untuk ya bersabar. Kemudian misalnya orang tua tidak bisa memberikan langsung tapi secara tersirat kadang uang jajan dilebihkan. Nah, tinggal pandai-pandainya kita untuk menyisihkan. Tapi anak zaman sekarang mungkin ada, tetapi sedikit gitu. Malah kebanyakan pokoknya harus ada sekarang, besok. Kalau nggak bisa sekarang, besok. Nggak boleh lama misalnya seperti itu. Kalau nggak nanti dia, nah itu kondisi-kondisi seperti itu yang juga perlu diperhatikan. Kita perlu memberikan pemahaman, edukasi, serta eh, memperbaiki lah persepsi dari ataupun paradigma peserta didik kita karena tidak ditutup apa kita tidak memungkiri bahwa kondisi-kondisi seperti itulah yang yang banyak menjadikan ataupun menjadi dasar dari kenakalan-kenakalan remaja karena si pendekatan humanis dan seterusnya itu sudah mulai bergeser. Nah, baik. Berikutnya berkaitan dengan data-data yang sudah kita penuhi tadi, itu akan kita gunakan sebagai dasar ya untuk dapat memberikan bimbingan serta mengarahkan sesuai dengan kebutuhan dari konseling kita. Makanya sering disebut bahwa konseling itu sebenarnya adalah asesmen dalam konseling itu adalah need assessment ataupun analisis berdasarkan kebutuhan dari klien kita. Nah, terkadang klien kita itu seperti tadi, dia tidak menganggap ataupun belum memahami bahwa yang mana yang kebutuhan dan yang mana yang bentuknya itu keinginan. Nah, terkadang individu itu menitik beratkan kepada keinginan, bukan pada kebutuhan, yang akhirnya keinginannya itu tidak bisa dibarengi dengan kemampuannya. Akhirnya muncullah stres, tekanan, dan lain sebagainya. Akhirnya perilaku yang muncul ya agresif, mudah marah, dan seterusnya. Kenapa? Karena orientasi berpikirnya bukan pada kebutuhan, tetapi pada keinginan. Nah, eh, paradigma ataupun pola pikir seperti inilah yang memang perlu kita berikan pemahaman, kita berikan edukasi dalam proses konseling. Ini khususnya pada yang apa ya, misalnya anak-anak seperti itu yang di usia remaja ataupun di lingkungan sekolah, supaya memahami ataupun orang dewasa juga konteksnya sama bahwa dalam ataupun permasalahan-permasalahan yang banyak muncul itu bisa terjadi karena orientasinya itu bukan pada kebutuhannya,
tapi kepada keinginannya. Ya, kalau istilahnya kan besar pasak ya daripada tiang seperti itu. Jadi akhirnya tidak memperhatikan kemampuannya, baik itu secara fisik, baik itu secara emosi, baik itu secara finansial. Nah, akhirnya apa? Berdampak pada kondisi psikologis, berdampak pada kondisi mentalnya. Nah, yang akhirnya kalau saya kemarin sebutkan bahwa kalau masalah psikologis ini adalah sifatnya abstrak, nah, yang realitanya atau munculnya itu di perilaku ketidakpuasan dia dalam memenuhi keinginannya akhirnya diwujudkan dengan perilakunya yang misalnya agresif, mudah marah, mungkin eh, dorongan untuk memenuhi keinginannya dilakukan dengan misalnya cara instan, pinjaman online misalnya yang tidak aman, kemudian misalnya mencuri dan seterusnya, hanya karena orientasinya memenuhi keinginannya. Nah, coba bayangkan ketika kita mengarahkan dalam proses konseling, coba difikirkan lagi. Sebenarnya benda itu ataupun gadget yang seperti itu dibutuhkan atau tidak? Kalau gadget yang sekarang kira-kira bisa nggak menggunakan aplikasi ataupun itu? Misalnya ya pola komunikasi yang kita lakukan. Supaya apa? Intinya dalam proses konseling itu kita berupaya untuk konseling itu belajar berpikir rasional, belajar berpikir bahwa sebab akibat, belajar mengenal dirinya, potensi dirinya. Nah, jangan intinya mengarahkan supaya orientasinya itu bukan kepada keinginannya saja, tapi kepada kebutuhan. Boleh kepada keinginan, tetapi apakah itu sesuai dengan kompetensinya atau kemampuannya? Nah, kalau misalnya dari proses asesmen ternyata dia potensinya ada untuk itu dan keinginannya ada, nah berarti kan pola komunikasinya akan berbeda lagi. Nah, misalnya, oh iya bisa misalnya dalam apa ya, kalau ingin belajar misalnya, ingin kuliah di luar itu, potensinya ada gitu misalnya. Ingin kuliah tapi terhalang di biaya, orang tua tidak mendukung. Misalnya ya contohnya, saya ingin Pak kuliah di luar kota, tapi orang tua saya tidak mendukung. Khawatir saya di luar kota nanti tidak diurus dan segala macam. Tapi keinginan saya kuat. Misalnya seperti itu. Nah, terus kita lihat, oh iya nilainya bagus, sosialnya bagus, dan seterusnya. Artinya, gimana cara kita mengarahkan dia untuk bisa kuliah di luar? Nah, artinya kan kita harus berikan penjelasan. Nah, kalau memang kau mau keluar, mau kuliah di luar, nanti seperti apa kehidupan di sana. Mau kuliah di sana, mau biaya sendiri atau seperti apa? Misalnya kita pancing pertanyaan seperti itu. Nanti, oh iya Pak, misalnya saya berniat kuliah di luar, nanti ada yang mengikuti beasiswa atau dapat beasiswa. Orang tua tahu tidak? Belum tahu. Nah, coba itu nanti, misalnya pola-pola komunikasi seperti itu disampaikan. Akhirnya nanti akan muncul, oh iya nanti saya coba komunikasikan ke orang tua supaya tidak khawatir. Karena mungkin tidak adanya komunikasi antara anak dan orang tua berpikiran, wah kalau di luar itu biayanya tinggi dan segala macam, orang tua nanti nggak mampu, harus berhutang dan seterusnya misalnya. Nah, orang tua nggak tahu, kemudian setelah konseling berlangsung, nah kita arahkan seperti itu, anak menceritakan, oh nanti kuliah di luar beasiswa ini segala macam. Nah, itu kan menjadi salah satu cara supaya ya tadi diizinkan misalnya untuk kuliah. Jadi pola-pola komunikasi yang seperti itu harus bisa kita mengarahkan konseling untuk memahaminya supaya solusi itu bisa muncul dari memang berdasarkan kemampuan ataupun kompetensi yang serta potensi yang dimiliki oleh konseling kita. Oke, baik. Berikutnya, nah, prinsip-prinsip asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, asesmen dalam konseling itu dilakukan secara profesional, akurat, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi individu yang sedang mendapatkan layanan. Ini adalah bentuk upaya kita. Jadi, sebagaimana tadi disampaikan bahwa perlu adanya validasi ya, validitas dari instrumen ataupun alat ukur yang kita gunakan. Nah, ini biasanya
dilakukan ketika memang kita menggunakan instrumen-instrumen ataupun alat ukur yang perlu pengujian. Nah, ini misalnya deskripsi gitu ya terkait dengan validitas, reliabilitas itu perlu dilakukan supaya data yang diperoleh itu tepat, akurat dan segala macam. Nah, terkait dengan bentuk instrumen dalam asesmen sendiri, bisa teman-teman atau Bapak Ibu juga lihat di saat ini itu sangat banyak ya. Misalnya contoh skala sikap, misalnya lagi kemudian tes-tes yang psikologis, yang umum, yang sudah bisa diakses oleh umum ya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu alat ataupun media dalam upaya pengumpulan data, selama itu hanya digunakan sebagai dasar untuk menggambar secara umum, bukan untuk menginterpretasikan ataupun menggunakan alat-alat tes yang memang perlu kompetensi sebagai seorang psikolog untuk menginterpretasinya. Tapi jika itu hanya sekedar misalnya skala sikap yang itu memang umum diberikan untuk melihat oh ini termasuk kategori apa, yaitu masih dalam batas kewajaran. Nah, tetapi kalau sudah skala-skala ataupun instrumen-instrumen yang mengharuskan interpretasinya sesuai dengan bidang keilmuan, tentunya itu sebaiknya tidak digunakan karena khawatir nantinya akan salah dalam memberikan penilaian dan akhirnya tidak sesuai dengan karakteristik dari klien kita. Nah, datanya jadi keliru, tentunya eh, solusi ataupun arahan yang kita berikan tidak maksimal sesuai ataupun tidak relevan akhirnya. Nah, berikutnya keadilan budaya. Asesmen harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan budaya, asesmen harus sensitif terhadap keanekaragaman budaya, latar belakang, dan pengalaman individu. Nah, ini sebagaimana tadi juga dipaparkan bahwa dalam menggunakan instrumen-instrumen, misalnya wawancara ataupun observasi, nah itu kita juga perlu memperhatikan etika-etika seperti ini. Kenapa? Karena dalam pemilihan pertanyaan dalam proses konseling, guna kita mendapatkan informasi, tentu juga harus bisa eh, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, bukan bahasa yang dalam istilahnya itu vulgar, yang memang akhirnya nanti akan membuat ketidaknyamanan dalam proses konseling. Contoh misalnya, eh, ini dia bercerita ataupun kasus mengalami pelecehan, ya misalnya. Nah, terus kita tiba-tiba tanya, loh, kok bisa? Kok mau kamu eh, seperti itu? Misalnya ya, kadang kita kan spontan ya. Kalau kita tidak mengontrol diri dengan baik itu akan muncul tuh spontanitas yang mungkin akhirnya akan membuat eh, klien kita atau konseling kita tidak nyaman dalam prosesnya. Nah, makanya asesmen ini perlu dilakukan. Guna apa? Guna kita punya guide ataupun punya panduan supaya bisa mengontrol hal-hal seperti itu. Misalnya seperti itu ya yang disampaikan. Jadi pemilihan pertanyaan dalam proses konseling, wawancara dalam konseling itu juga perlu diperhatikan supaya kita tidak blunder, supaya kita tidak yang tujuannya untuk mendekatkan diri, supaya kita punya penilaian yang positif, supaya konseling kita nyaman bercerita, akhirnya hanya karena sedikit pertanyaan yang sifatnya mungkin sensitif, akhirnya tidak sesuai ataupun bisa membuat tidak nyaman, konseling akhirnya enggan untuk bercerita lebih lanjut atau bahkan enggan untuk melanjutkan proses konseling. Nah, ini kan sangat merugikan dan ya kita akhirnya tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Yang berikutnya adalah etika. Asesmen ini juga harus dilaksanakan mengikuti etika profesional ya. Etika profesional ini ya secara umum dalam proses konseling tentunya kita melakukan ataupun memberikan
rasa aman terkait informasi yang diberikan. Kerahasiaan terkait permasalahan, identitas, dan lain sebagainya yang itu sifatnya sensitif perlu diperhatikan. Nah, bahkan banyak eh, dilakukan dalam proses konseling itu dilakukan di awal dengan memberikan inform consent atau lembar persetujuan yang mana di dalamnya memuat komitmen antara konselor dan konseli terkait dengan proses konseling yang dilakukan. Nah, biasanya berisi tentang komitmen untuk menjaga kerahasiaan, kemudian komitmen untuk tidak memberceritakan informasi yang diberikan kepada halayak ramai dengan identitas yang jelas, misalnya seperti itu. Kemudian juga misalnya bagi kita konselor, ya kita juga bisa memberikan ataupun memaparkan contoh kasus dari kejadiannya sebagai proses pembelajaran, nah, misalnya seperti itu. Jadi etika-etika profesional itu juga perlu kita perhatikan. Nah, ini sebagai salah satu langkah juga untuk membuat rasa aman dan rasa nyaman kepada konseli kita. Oh, ternyata kalau konseling dengan Bapak ada inform concern-nya ya gitu. Saya jadi merasa aman misalnya. Oh, berarti Bapak ini bisa dipercaya, nah, misalnya seperti itu. Jadi penilaian-penilaian itu nantinya akan membawa pada perasaan aman, perasaan nyaman bagi konseli kita untuk bercerita, untuk memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, berikutnya, apa lagi nih materinya? Ini, keberagaman, kemudian keberlanjutan. Nah, keberagaman, ini masih lanjutan yang tadi ya. Jadi, eh, dalam proses asesmen itu tentunya tidak bisa kita lakukan hanya dari satu instrumen. Nah, tidak bisa hanya dari satu alat ukur. Contoh misalnya, ya kita hanya punya dasar pengambilan informasi itu hanya dari wawancara. Itu kita tidak bisa juga melakukan proses konseling hanya didasarkan pada wawancara. Nah, jadi lebih baik dalam proses konseling, asesmen di dalam konseling itu kita punya beberapa instrumen, beberapa pengukuran terkait dengan informasi yang diperoleh dari subjek. Seperti tadi disebutkan di awal, ya bisa berupa eh, wawancara, observasi, kemudian lembar portofolio, nah, kemudian seperti tadi yang saya sebutkan, misalnya raport, atau mungkin identitas diri, keluarga, dan seterusnya. Jadi banyak gitu ya sumber data yang kita jadikan sebagai dasar, tidak hanya dari wawancara misalnya. Karena kalau dari wawancara aja kan kita mau konfirmasinya itu subjektif sifatnya. Nah, bisa saja itu sebagai koreksi juga bagi kita. Oh benar nggak ya atau tidak? Atau jangan-jangan dia bercerita ya hanya hayalan gitu kan, tanpa ada bukti atau realitasnya. Tapi kalau kita selain wawancara ada observasi. Nah, kalau kita bisa observasi ya, misalnya di lingkungan sekolah, oh benar nggak dia di konseling ceritanya saya itu orangnya pendiam Bu, ramah, tapi teman-teman nggak mau dekat sama saya, menjauhi, misalnya seperti itu pengakuannya dalam proses konseling. Tiba-tiba kita berniat ingin melakukan observasi dengan yang bersangkutan, ternyata dia orangnya berbeda gitu kan, periang, ternyata temannya banyak dan seterusnya. Ini apa maksudnya misalnya? Jadi ini juga dengan adanya beragam instrumen kita bisa mengkonfirmasi, nah, ini benar nggak atau ini sesuai tidak dengan karakteristik dari ataupun kemampuan dari individu konseli kita. Nah, yang berikutnya itu adalah keberlanjutan. Proses konseling ini itu dapat terlaksana ketika memang eh, ada keberlanjutan. Nah, konseling itu tidak selesai hanya satu sesi ataupun satu kali konseling. Pak, hari ini saya mau konseling, iya. Oh ya Pak, udah selesai, udah aman, udah bisa. Tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita perlu juga mengklarifikasi terkait dengan permasalahannya itu sudah selesai atau belum berdasarkan solusi yang sudah dilaksanakan
dari proses konseling yang dilakukan. Nah, jadi misalnya hari ini konseling ya setelah sudah penerapan ataupun solusi yang dilakukan ya kita harus konseling lagi untuk melihat ataupun memvalidasi terkait dengan solusi yang dilakukan. Oh, kemarin sudah praktek ya untuk bicara di kelompok kecil, bagaimana perasaannya? Apakah tingkat percaya dirinya sudah meningkat? Nah, itu perlu dilakukan di sesi berikutnya untuk mengkonfirmasi berhasil atau tidak solusi yang kita berikan. Nah, kalau tidak berhasil, tentu akan ada evaluasi, akan ada pembaharuan dari solusi yang akan dilakukan. Nah, ini sifatnya harus berkelanjutan. Nanti akan berakhir ketika memang permasalahan yang dialami oleh klien kita atau konseling itu bisa selesai. Nah, intinya bisa terkonfirmasi selesai. Nah, berikutnya adalah kolaborasi. Nah, asesmen ini juga harus dilakukan melalui kolaborasi antara konselor dan individu yang telah mendapatkan layanan, nah, serta juga mendapatkan masukan. Jadi harus ada kolaborasi antara konselor dan konseli supaya apa? Supaya proses konseling ini tidak berjalan sendiri. Nah, makanya dalam proses konseling perlu dibuat ataupun perlu ada komitmen di akhir sesi konseling. Nah, jadi alurnya secara umum ya, Bapak Ibu, awal itu nanti kita ya pendekatan, kemudian mendalami permasalahan, mengelaborasi masalah itu, melihat potensinya, mencari penyebabnya. Nah, kemudian di akhir itu kita harus punya solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, belum selesai sampai di situ. Nah, harus ada apa? Komitmen bersama. Nah, komitmen ini sebagai salah satu bentuk penguatan supaya konseli kita itu melaksanakan solusinya. Nah, kadang yang banyak terjadi kalau tidak ada komitmen hanya sebatas oh ini solusinya itu nanti itu tidak dilaksanakan ataupun tidak ada eh, keberlanjutan dari proses konseli yang dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu perlu diperhatikan juga. Nah, baik, berikutnya asesmen tes. Nah, jadi ini kita akan lihat ataupun kita lihat bersama ya dalam asesmen itu apa saja yang bisa digunakan ataupun instrumen-instrumen apa yang bisa teman-teman pakai untuk proses konseling yang dilakukan. Nah, jadi asesmen tes ini itu melibatkan penggunaan variabel tertentu seperti misalnya kepribadian, keterampilan maupun kecerdasan. Nah, jadi eh, instrumen ataupun alat ukur ini memang disesuaikan untuk mengukur serta mengetahui eh, kepribadian dari klien kita, minatnya dan seterusnya. Nah, yang pertama itu ada tes kepribadian. Ini digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek kepribadian individu yang seperti kecenderungannya, kelemahan, kekuatan. Nah, kalau ini di antaranya menggunakan MMPI atau MBTI. Nah, kalau MMPI ataupun MBTI ini kan memang perlu penekanannya perlu dengan ataupun dilakukan oleh tenaga ahli. Nah, namun bagi teman-teman, Bapak Ibu yang bukan sebagai psikolog, terus gimana nih Pak kita bisa melihat ataupun mengukur tingkat kepribadian seseorang ya? Bisa kita menggunakan mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu misalnya analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu sendiri kita bisa simulasikan untuk mengidentifikasi kelemahan dari individu itu apa. Nah, terus skemanya seperti apa? Ya bisa saja kita buatkan dalam bentuk lembar portofolio, isian singkat. Misalnya kita berikan format lembar, silahkan Anda tulis apa kelemahan Anda dan deskripsikan apa kelebihan Anda dan deskripsikan, dan seperti itu seterusnya. Nah, itu diisi oleh klien kita atau konseling kita yang nantinya akan kita terima sebagai salah satu rujukan
untuk melihat gambaran secara umum terkait dengan kepribadian ataupun kemampuan yang dimiliki oleh subjek kita. Nah, kalau ini rata-rata adalah instrumen-instrumen yang memang digunakan untuk pendekatan secara itu ya, IQ-nya, yang tes-tes yang memang perlu dimiliki atau dilakukan oleh tenaga ahli. Nah, tetapi di luar itu, nah Bapak Ibu mungkin kalau di dunia pendidikan biasanya itu sekolah juga sudah melakukan ataupun sudah ada berkaitan dengan tes-tes intelijensi. Ya, misalnya seperti itu. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan, misalnya seleksi masuk juga sudah menggunakan ataupun melakukan tes minat bakat, tes IQ. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber data. Nah, kita bukan bukan melakukan secara langsung ya, tapi membaca hasilnya yang sudah dikerjakan ataupun sudah diberikan oleh tenaga ahli. Nah, itu juga boleh menjadi salah satu instrumen dalam pengumpulan data kita, supaya kita tahu karakteristiknya, kemampuan, serta kompetensi yang dimiliki oleh subjek kita atau klien kita. Nah, ini asesmen yang bukan ataupun non-tes. Asesmen non-tes ini melibatkan pengumpulan informasi secara tidak terstruktur dan tidak menggunakan instrumen yang sifatnya formal ataupun baku. Metode ini bisa meliputi apa? Observasi, wawancara, kemudian inventory ataupun ya seperti apa ya, inventory ini sejenis misalnya raport dan seterusnya. Kemudian ada analisis dokumen. Ya, ya, analisis dokumen ini bisa seperti daftar riwayat hidup dan seterusnya. Nah, ini yang merupakan sumber data ataupun asesmen yang sifatnya non-tes, tetapi bisa dikumpulkan oleh konselor yang sesuai ataupun yang dibutuhkan dalam proses konseling itu berlangsung. Nah, untuk observasi tentunya ya teknik-teknik observasi itu oh, secara umum banyak ya Bapak Ibu sekalian. Bisa secara langsung terhadap individu yang bisa kita amati secara langsung di lingkungan ya. Kemudian observasi ini juga bisa sangat membantu untuk memahami bagaimana karakteristik dari eh, konseli kita. Nah, ini biasanya kan kalau sebagai guru tentu interaksi dengan siswa yang bermasalah ataupun siswa yang sedang melakukan proses konseling tentu lebih banyak ya. Jadi bisa kita melakukan observasi lebih lanjut. Tapi kalau misalnya tidak, eh, ya itu berarti tidak bisa kita lakukan. Jadi bisa dilakukan dengan sumber data yang lain. Nah, kalau untuk wawancara, ya wawancara itu sendiri, sebagaimana ya Bapak Ibu tahu, proses kita dalam upaya untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan, kemudian tujuan dari kita melakukan wawancara itu seperti apa. Nah, kalau inventory ya ini tadi daftar-daftar pertanyaan yang mungkin bisa kita gunakan untuk ya seperti ini skala sikap ya, misalnya skala sikap untuk kita melihat bagaimana kondisi ataupun sikap dari individu. Nah, berikutnya analisis dokumen, ya bisa berupa catatan medis, anekdot, kemudian laporan sebelumnya dan seterusnya yang sifatnya bisa kita jadikan sebagai sumber data untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi dari konseling kita. Nah, untuk materinya ini insya Allah sudah selesai. Kemudian saya akan coba tampilkan terkait dengan formulir ya ataupun daftar wawancara yang bisa nanti Bapak Ibu gunakan dalam proses konseling yang dilakukan. Nah, jadi izin Bapak Ibu, ini template ataupun format yang umum bisa Bapak Ibu gunakan dalam proses konseling, yang mana ini paling tidak bisa membantu dalam proses konseling yang dilakukan. Jadi, sebagaimana tadi saya sampaikan, dalam proses wawancara itu kita paling tidak punya guide-nya.
punya beberapa aspek yang perlu kita gali dalam proses wawancara pada sesi konseling. Nah, di antaranya secara umum tuh ada 5 yang perlu kita gali. Yang pertama itu tentunya membangun hubungan baik, kemudian deskripsikan kondisi saat ini. Artinya kondisi yang dirasakan oleh konseli kita itu seperti apa. Nah, baru nanti kita coba menggali lebih lanjut tentang penyebab atau masalah yang sedang dihadapi konseli itu apa. Nah, baru berikutnya adalah kita gali harapan dan solusinya terhadap permasalahan yang dia alami itu apa. Nah, baru di akhir sesi dalam proses wawancara itu kita buat komitmennya antara konselor dan konseli terhadap solusi yang nantinya diberikan. Contoh misalnya membangun hubungan baik ya secara umum ya mungkin misalnya seperti ini. Eh, untuk menanyakan kabar, kondisi kesehatan, misalnya seperti itu. Kemudian ya istilahnya proses komunikasi yang dilakukan untuk membangun suasana yang aman, yang nyaman, sehingga ke depannya dalam proses wawancara itu konseling kita bisa terbuka. Entah itu menanyakan aktivitas kesehariannya, sedang apa, atau sudah apa, tadi seperti apa di sekolah, dan seterusnya dilakukan. Nah, kemudian aspek berikutnya misalnya deskripsi kondisi saat ini. Nah, bisa kita ini sifatnya bebas ya sesuai teman-teman atau Bapak Ibu boleh mengembangkannya sesuai dengan gaya ataupun stylenya masing-masing. Jadi bukan baku untuk pertanyaannya. Ini misalnya untuk deskripsi kondisi saat ini. em, Ibu punya eh, dirasa. Nah, nanti akan direspon. Kemudian responnya kita feedback lagi informasi dengan ya, di kondisi tersebut apa ya yang menjadi masalahnya? Boleh diceritakan lebih lanjut? Nah, nanti dia akan ya dari pertanyaan itu bisa dikembangkan sesuai dengan responnya nanti. Nah, misalnya setelah dia bercerita, oh masalahnya seperti ini. Oh dari apa yang permasalahan dialami, menurut kamu kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, misalnya seperti itu. Di proses kita mengumpulkan pada poin ataupun informasi-informasi ini harus bisa terkumpulkan. Nah, barulah setelah nanti kita rasa cukup, konselor rasa cukup informasinya melalui proses wawancara, kita tanyakan, oh, dengan kondisi seperti itu, dengan masalah yang seperti itu, dan penyebabnya seperti itu, kira-kira harapannya apa ya ke depannya terkait masalah ini ataupun kondisi yang dialami. Nanti akan muncul beberapa pilihan, opsi, dan seterusnya. Nah, setelah itu, nah, kita perlu komitmen biasanya ya, biasanya dalam proses konseling itu akan ada banyak pilihan-pilihan solusi yang ditawarkan oleh konseli itu sendiri. Oh Pak, kalau misalnya seperti itu saya nggak bisa, saya bisanya mungkin seperti ini. Tapi kalau seperti ini mungkin bisa. Nah, disinilah perlunya komitmen antara konselor dan konseli untuk berfokus pada salah satu solusi dulu. Nah, jadi komitmen ini perlu digunakan di akhir sesi sebagai penguat juga dalam proses pelaksanaan konseling. Nah, kemudian ini kan tadi untuk guide-nya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk di pelaporannya ataupun di deskripsinya ya kita bisa cantumkan di bawah ini. Nah, misalnya di poin pembangunan hubungan baik ya kita deskripsikan oh selama awal proses wawancara klien ataupun subjek terbuka mau menceritakan dan bisa membangun hubungan yang baik. Nah, ini kita secara umum ya kita deskripsikan.
Kemudian dengan kondisinya begitu juga. Nah, kita berikan poin boleh. Oh, saat ini subjek merasa cemas, subjek merasa tidak aman, dan seterusnya. Nah, itu kita gambar kita deskripsikan, kita buat poinnya di sini untuk membantu kita nantinya. Nah, kemudian pada aspek penyebab atau masalah ya apa, kita bisa buatkan poin dan seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman Bapak Ibu gunakan untuk membantu mempermudah dalam proses konseling. Seperti itu. Nanti ini akan saya share juga di Google Drive ya. Kalau nggak salah ada teman-teman sudah diinfokan ya, atau belum untuk materi. Nah, nanti akan ada info lebih lanjut terkait ini. Saya rasa mungkin nanti akan diinfokan. Di grup WA juga akan disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, baik, lebih lanjut ini untuk guide apa guide-nya. Kemudian, nah, sebelum saya akhiri untuk sesi pemaparan ini, saya mau sampaikan juga berkaitan dengan nantinya penugasan ya, tugas yang perlu Bapak Ibu persiapkan dalam proses pelatihan ini. Nah, jadi izin Bapak Ibu, dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti kita akan ada beberapa eh, kegiatan praktik yang dilakukan secara mandiri untuk melatih kemampuan Bapak Ibu menerapkan konseling dalam hal yang dalam konseling ya secara umum sesuai dengan materi pembelajaran ataupun materi pelatihan yang sudah kita nantinya akan dapatkan selama 4 hari ya. Nah, jadi poin utama yang nanti akan Bapak Ibu perlu lakukan adalah ada 4 poin ini. Yang pertama, menyusun instrumen atau panduan wawancara dan atau observasi nanti menyesuaikan, silahkan. Nanti dibuktikan dengan pedoman wawancara. Nah, mungkin nanti bisa menggunakan template yang tadi atau di di apa ya namanya? Dikreasikan juga boleh dengan pendekatan-pendekatan dari yang lain juga boleh. Kemudian yang kedua itu melaksanakan wawancara atau observasi. Nah, jadi buktinya adalah video dan laporan pelaksanaan wawancara. Bisa tadi Bapak Ibu juga menggunakan template yang tadi atau mengkreasikannya dengan yang lain juga tidak tidak dibatasi ya intinya. Nah, kemudian membuat laporan studi kasus masalah klien. Nah, ini secara umum ya Bapak Ibu bisa buat seperti deskripsi ataupun buat seperti yang tadi, panduannya juga silahkan. Kemudian yang terakhir itu ada praktek konseling individu bersama klien. Nah, ini nanti untuk materinya akan lebih lanjut di pertemuan ketiga dan keempat. Nanti ini akan dibuktikan dengan video dan juga laporan praktik. Nah, nanti inilah beberapa eh, tugas ataupun nanti akan Bapak Ibu lakukan sebagai bentuk penerapan ya dari pemaparan materi yang sudah disampaikan dalam pelatihan ini. Baik, mungkin untuk materi pemaparan saya rasa cukup untuk pertemuan malam hari ini. Lebih lanjut nanti kita akan sesi diskusi ya ataupun tanya jawab dipersilakan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ustadz Satria. Ustadz Satria, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Jazakallah khair Coach. Hari ini kita sudah masuk hari kedua Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah banyak menyinggung persoalan gangguan kesehatan mental yang umum terjadi. Kemudian ada juga terkait dengan asesmen.
Kemudian dikasih juga simulasi asesmen dalam konseling. Masya Allah. Kami persilakan pada Bapak Ibu ya. Jika ada ingin yang mau diskusikan atau mau bertanya, silakan. Boleh raise hand ya. Sekarang Bapak Ibu. Wih, Masya Allah, Bu Maya lagi ya. Silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, terima kasih Ustadz Satria, juga Coach ya, Coach Dwiryo. Jadi saya kan memang terkait dengan anak-anak di pondok itu ingin melakukan sebuah apa ya panduan asesmen ya. Jadi eh, kita banyak diberi semacam contoh-contoh ya tentang buku pribadi siswa. Kan di buku pribadi siswa itu kurang lebihnya ya gambaran apa fisiknya, apa orang tuanya siapa dan sebagainya, kemudian kemampuannya di mana ya. Lalu dia itu mungkin secara perilaku bagaimana, prestasi, catatan prestasi, nilai raport dan lain-lain. Nah, eh, ini sih saya sedang menyusun begitu ya. Saya tidak ingin mengambil apa template-template yang sudah ada dan bahkan sudah ada dicetak gitu ya, dijual bebas gitu. Karena ya itu tidak mewakili apa ya bagian dari penilaian kami terhadap santri begitu. Nah, eh, barangkali ini coach punya saran gitu ya untuk kami yang di pesantren ini gitu aspek-aspek apa saja gitu ya yang mungkin bisa dimasukkan di luar dari contoh-contoh buku pribadi siswa yang sudah beredar di pasaran hari ini begitu. Jadi saya sudah coba masukkan misalnya terkait dengan apa namanya yang sifatnya spiritual begitu ya. Terus kemandirian karena memang eh, se- anak yang di pesantren kan butuh sekali yang namanya kemandirian. Kami juga di pondok itu saat awal masuk santri itu kita punya asesmen di sekolah kami di pondok kami itu ada Ustazah Yeni, beliau sebagai apa koordinator BK begitu ya. Beliau psikolog di kami. Nah, ketika saya minta terkait dengan susunan apa penyusunan asesmen ini, gitu kan, beliau juga mangga aja, ustazah aja katanya begitu. Saya bilang, aduh saya nggak punya kemampuan gitu untuk menyusun ini gitu. Makanya akhirnya kan saya tuh ikut ini gitu kan. Sebenarnya saya bukan orang psikolog gitu kan, saya cuma apa di pendidikan biasa begitu. Jadi mohon arahannya gitu dari coach gitu ya terkait dengan salah satu jenis assessment yang saat ini sedang kami susun gitu ya, yang ingin membuat buku pribadi siswanya itu ya nggak seperti pada umumnya begitu, apalagi dikaitkan dengan kondisi anak kami yang memang mondok begitu. Mungkin itu Coach, terima kasih banyak. Baik, Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mau langsung jawab, Coach, atau gimana, Coach? Boleh ini udah semangat nih ada dua orang Ah, lagi kita kita tampung persilahkan dulu, nih. Coach ya. Ya, siap. Baik, silakan. Siapa dulu nih ya, Bu Ratri atau Ibu Siti Nazra? Bu Ratri dulu deh ya, izin Ibu ya. Silakan Ibu. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin ya, wabarakatuh. ya izin Coach. Saya agak kebingungan ya untuk masalah asesmen ini. Karena kan kalau kita melakukan eh, konseling ataupun ngobrol dan istilahnya apa ya, pasien lah gitu ya. Nah, itu kan mengalir gitu aja ngobrol ya. Tapi Ibu kalau izin, Ibu data Ratri izin, maaf Ibu. Suara Ibu tadi putus-putus, Bu. ya, Boleh diulang lagi, Bu, biar jelas, Bu. ya. Jadi intinya adalah apakah semua data asesmen itu em, harus kita isi gitu loh Pak untuk data-data yang tadi banyak itu kan itu apakah memang baiknya semua kita isi atau memang sesuai dengan keperluan aja gitu Pak itu aja mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratri. Masya Allah. Sudah dua pertanyaan Coach ya kita kantongi.
Berikutnya kita beranjak ke penanya ketiga. Izin ya, Coach. Ibu Siti Nazra. Silakan, Ibu. Baik, Coach. Terima kasih. Saya ini ingin bertanya tentang tadi prinsip-prinsip asesmen. Ada beberapa tadi yang jelaskan, ada kira-kira 8 poin ya, Coach. Yang saya ingin tanyakan, apakah pendekatan dalam prinsip-prinsip asesmen ini sama ada untuk berbagai kasus, Coach? Maksudnya untuk kayak kasus dengan sesuai rentang perkembangan konseli begitu. Mungkin itu saja, Coach. Terima kasih. Baik, Oke, baik. Tiga sudah saya langsung saya jawab ya, Ustaz Satria, silakan, Bapak Coach. Ibu sekalian. Coach, Baik, saya boleh nambah nggak? iya Ya, silahkan. silakan, Bu. Saya Marlia Sari Dewi, sama dengan Coach Dwi Rio ya, di Tanjung Pinang juga. Oh iya, Ibu. Gimana Ibu? Nah, saya mau nanya ini keterkaitan dengan yang tugas tadi yang disampaikan, itu kan ada 4 Oh kegiatan ya, ya Coach ya. Yang ya, saya mau nanya itu adalah berkaitan dengan video atau laporan yang praktik ya. Nah, ini ya. dalam hal ini nih, apakah memang kita itu buat ada seseorang atau siapa untuk kita konseling, atau memang harus nyata kita punya klien atau gimana tuh? Itu Oh, aja mau nanya karena kan saya kebetulan di PPA itu kan dia punya klien tuh tidak untuk kita publish ya, artinya memang itu adalah kerahasiaan gitu. Jadi kami nggak mungkin untuk menggunakan itu gitu ya dalam hal ini. Makasih Kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Baik, saya jawab ya untuk ya mungkin sesi pertama ya, nanti dipersilakan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan dari pertama ini dari Ibu Maya Sari. Ini istilahnya ingin coba sharing, kira-kira kami ini sedang mencoba menyusun instrumen ya Ibu ya, boleh kita bilang ya instrumen konseling. Instrumen konseling ataupun asesmen yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk membantu baik itu pada guru baik bisa mengidentifikasi baik itu kondisi fisik tadi ya maupun kondisi mental ataupun psikologis ya dengan beberapa aspeknya tadi mulai ya ada dari kemampuan finansial mungkin kondisi fisik dan seterusnya. Tapi ya tadi disampaikan kira-kira ada nggak lagi yang bisa dimasukkan karena kalau melihat dari apa yang sudah ataupun yang banyak beredar di eh, umum ya, bisa kita bilang di mungkin dunia digital dan segala macam yang aksesnya bebas tanpa batas sekarang ini, apakah cuman begitu diterapkan, kok kelihatannya nggak pas, kok kelihatannya nggak cocok gitu kan dengan kondisi yang sedang kita ingin terapkan di tempat kita. Nah, disinilah sebenarnya Ibu, izin ya Ibu ya, kita perlu adanya kerjasama ataupun perlu adanya mendatangkan tenaga ahli yang bisa memang benar-benar mengidentifikasi need assessment ya, sebagaimana tadi sudah dipaparkan. Karena pada dasarnya tentu kita berangkat dalam konseling ataupun dalam asesmen ini berdasarkan kebutuhannya apa kebutuhan kita untuk mengukur ini apa nanti. Jangan sampai kita sudah punya data, tapi data yang kita peroleh, data ini kita kumpulkan. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, akhirnya kan mubazir ataupun sia-sia. Nah, jadi mungkin kalau boleh tahu nanti kita bisa mungkin di-share ataupun di chat atau ditanya, izin nanti kira-kira yang sudah disusun sampai saat ini itu apakah terkendala di aspeknya atau di item-item yang ingin mengukur aspek tersebut. Karena tadi saya dengar juga sudah ada psikolog di sana, tapi mungkin aspeknya sudah ada,
Tapi kan Ibu kebingungan nih, kalau misalnya mau mengukur aspek tentang kesehatan mentalnya, itu apa ya yang mau ditanyakan gitu kan? Masa iya pertanyaan, maksudnya pertanyaan umum, tapi nanti kita interpretasinya seperti apa? Mungkin seperti itu akhirnya jadi kebingungan gitu kan. Nah, mungkin itu nanti boleh saya coba izin ya, mungkin sebelumnya kalau misalnya memang berkenan ingin sharing, nanti saya coba lihat dulu yang sudah disusun seperti apa, dan mungkin nanti secara umum kebutuhan di pesantren itu seperti apa. Namun kalau dilihat secara umum, bagaimana lingkungan pesantren kan kita memang itu juga menyesuaikan kembali kan Ibu dengan apa yang ingin dicapai oleh pesantren itu sendiri. Terutama tadi juga ada disinggung tentang ya berkaitan dengan kondisi mentalnya, kemudian baik itu kemandiriannya tadi ya sudah disampaikan. Nah, artinya kan kita juga perlu eh, pernyataan ataupun pertanyaan-pernyataan yang bisa menggambarkan dan mengukur tingkat kemandirian dari santri kita. Ya, jadi harus ada instrumen ataupun alat ukur yang memang benar-benar ya itu tadi valid dan reliable. Ya, jadi yang valid dan sesuai dengan kondisi dari peserta atau santri kita. Jangan sampai tujuannya kita mau melihat kemandirian, tapi ternyata akhirnya motivasi, ya kan akhirnya tidak pas gitu ya dari apa yang ingin diukur. Nah, kemudian ketika izin Bapak Ibu ketika nanti ingin menyusun instrumen, karena kan sebenarnya eh, tidak, kalau bagi saya itu tidak ada sesuatu yang baku dalam kita menerapkan upaya untuk menggali informasi terkait dengan kondisi potensi seseorang. Karena bisa aja oh, malas ngisinya itemnya atau soal bukunya apa soal-soalnya terlalu banyak, akhirnya kan kita sulit. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan pertanyaan berikutnya. Nah, jadi kita harus juga bisa menyusun instrumen yang terkesan simpel, tapi menarik, tapi memperoleh data yang akurat. Itu memang perlu kerja keras Ibu ataupun perlu effort ya dalam menyusunnya. Nah, kalau yang sekarang ya mungkin kan tapi saran saya gini Bu, kalau misalnya memang ada upaya seperti itu, kira-kira di pondok Ibu sudah ada nggak misalnya membuat jurnal gitu, jurnal harian atau seperti apa? Ada nggak Ibu? Oh, kalau kalau yang ya aktivitas yang dimaksud dengan jurnal harian itu seperti apa, Coach? Bentar. Seperti itu tadi, misalnya aktivitas kan biasanya di pondok mungkin ada kegiatan agenda-agenda. Nah, itu diisi gitu, ada deskripsi yang diisi oleh peserta didik. Itu ada juga seperti itu pernah ataupun digunakan. Artinya kalau kalau eh, kami secara rinci seperti kalau aktivitas harian kan memang kita punya dari jam bangun ngapain aja, terus target seperti hafalan harus berapa, kemudian nanti misalnya dia ikut daur atau berbagai aktivitas itu kan ada checklistnya tuh gitu. Apa Ya, yang dimaksud itu? ya misalnya seperti itu ada. Ada. Oh, ada juga ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu dasar. Tapi kalau kita lebih lanjut ingin mencari ataupun menyusun instrumen lebih lanjut, ya tentu kita harus juga menyesuaikan dengan kebutuhannya apa kan ya Ibu ya. Nah, jadi mungkin nanti kalau misalnya kita punya, kita harus tahu dulu nih kebutuhannya apa. Tapi dengan tadi yang sudah disampaikan, intinya yang bisa saya sampaikan adalah, yang saya bisa berikan saran adalah memang benar dalam penyusunan instrumen itu kita berangkatnya memang harus dari kebutuhannya dulu. Nah, kita ingin mengukur apa, kemudian kebutuhan apa. Nah, dari situlah kita akan menyusun instrumennya. Aspek-aspeknya tentu akan mengikuti kebutuhan tadi. Nah, jadi kalau kita misalnya nanti ada ingin melanjutkan, misalnya mengukur kemandirian tadi, maka kita harus juga gunakan mandiri yang dimaksud ini mandiri seperti apa ya? Apakah mandiri yang dia nggak butuh orang lain, dia sendiri gitu, atau Hmm. kemandirian yang seperti apa yang dimaksud? Nah, tentu itu perlu diberikan batasan juga kan ya Ibu ya. Nah, Hmm. atau jangan-jangan ya dia mandiri, pokoknya nggak butuh orang lain, mau makan atau apa
Nah, itu kan juga mungkin tidak seperti itu kemandirian yang kita inginkan. Jadi perlu juga pendalaman lebih lanjut. Mungkin itu Ibu untuk menjawab. Ya, intinya benar, secara kita tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang sudah ada. Nah, karena khawatir ya itu tadi tidak sesuai dengan kebutuhan dari yang akan kita gunakan. Tapi eh, baru ya Ibu ya, seperti tadi mau menyusun yang baru. Tapi kalau misalnya menggunakan yang sudah ada, nah itu kita memang harus menyesuaikan dengan itu, dengan Ya. yang sudah ada. Karena kalau tidak, artinya kan nggak valid lagi, gitu kan ya, instrumen ataupun panduan yang sebelumnya sudah ada. Mungkin Ya. seperti itu Ibu. Ya, boleh saya menanggapi sedikit, Coach. Ya Ya, boleh langsung saja. jadi kalau saya lihat, saya pelajari dari buku pribadi siswa yang sudah ada di pasaran hari ini kan memang cenderung yang diukur itu kan sesuatu yang sifatnya fisik ya. Jadi kayak kesehatan fisik lah gitu. Nah, justru saya itu eh, banyak ini sudah kurang lebih berapa ya? 12 tahun ya, 12 tahun, ya 15 tahun lah saya mengelola pesantren. Ternyata kan itu tuh yang kita lihat dalam perkembangannya gitu bukan hanya fisik. Hari-hari ini kita banyak menemui problem-problem gangguan kesehatan mental gitu. Jadi maksud saya tuh justru yang ini tuh ingin saya masukkan ke dalam item assessment tadi gitu. Jadi saya lagi berpikir dari indikator kesehatan mental tuh kan ada sikap pribadi yang baik dan seterusnya. Saya tertarik Ya, untuk memasukkan itu gitu ke dalam buku betul. pribadi siswa Nah, itu. Nah, eh, itu tadi yang saya sampaikan bahwa memang berdasarkan kebutuhannya Ibu ya. Nah, nantinya kalaupun memang ingin dimasukkan, itu kita bisa berangkat dari indikator tadi. Indikatornya kita susun gitu kan, dalam artian, oh ini kita ingin melihat tingkat kesehatan mental dari peserta didik kita. Nah, dari indikator kemarin kan ada beberapa ya, mulai dari apa dia mampu memahami potensinya, kemampuannya seperti apa, Iya. kemudian adaptasinya seperti apa. Mm-mm. Nah, misalnya seperti itu. Ya, kita bisa Bu menyusun, membuat skala-skala ataupun item itu. Dengan tujuan kan ini sebenarnya deteksi dini ya Ibu ya. Kalau Betul. mungkin saya boleh pahami ya. Jadi ini kan akan digunakan oleh pesantren untuk mendeteksi dini dari kepribadian santri, kira-kira ini kondisinya masih dalam kategori dalam tanda kutip aman, normal, atau perlu ada penanganan. Nah, mungkin yang saya pahami ya mungkin seperti itu. Jadi bagus Ibu ada niat, ada eh, keinginan untuk bisa memahami secara psikologis peserta didiknya, karena memang apalagi di lingkungan pesantren, saya rasa memang juga perlu ada sentuhan psikologisnya berkaitan dengan kondisi di sana, karena kan ya misalnya nih anak-anak yang memang bukan kebanyakan yang saya lihat tuh ada yang memang keinginan sendiri tapi cenderung lebih Orang banyak tua. karena tuntutan orang tua. Nah, untuk kita berusaha memahamkan itu kan butuh proses dan Iya. pendekatan yang tidak gampang gitu ya. Jadi saya rasa sentuhan psikologis ini sangat perlu di dunia pesantren untuk lebih mendekatkan secara emosional ya Ibu ya. Dengan antara pengasuh, guru-guru, ustadz-ustadz dan santrinya. Iya. Semangat Ibu, nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan boleh kita komunikasi lebih lanjut. Ya Baik. insya Allah kalau ada waktu saya bantu Ya. terkait dengan penyusunan instrumen. Iya. Semoga Terima bisa kasih membantu banyak, ya Ibu Coach. jawaban Iya. saya. Terima Em, kasih. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Ratri ya. Apakah perlu semua data instrumen itu harus diisi atau hanya berdasarkan kebutuhan saja? Nah, ini berkaitan dengan proses konseling, izin Bapak Ibu semua, intinya adalah segala instrumen ataupun alat ukur yang kan itu tujuannya untuk membantu kita mengenali konseli kita secara komprehensif, ya, secara menyeluruh. Bisa itu berkaitan dengan kemampuannya, kepribadiannya, kognitifnya, dan seterusnya. Nah, ketika kita
secara personal itu mampu mengenali ataupun memahami konseli kita secara komprehensif, tentunya kita punya gambaran nih. Oh, kalau dirinya karakternya seperti ini, punya masalahnya begini, potensinya begini, harusnya solusinya itu seperti ini yang kita pahami. Tapi terkadang konseli itu nggak sampai ataupun tidak ketemu eh, solusinya. Nah, itulah peran kita untuk membantu mengarahkan. Oh iya, kan eh, ibu atau bapak ini kalau misalnya interaksi dengan orang baru gimana Bu rasanya? Deg-degan nggak atau misalnya lepas seperti itu? Oh, nanti kita lihat ya responnya. Oh, harusnya bisa ini Bu. Nah, tapi kenapa ya? Karena mungkin misalnya malu atau mungkin kurang percaya diri dan seterusnya. Nah, jadi kalau ditanya apakah perlu semuanya, apakah hanya perlu sebagian, itu kembali kepada konselor. Nah, ketika konselor secara komprehensif memahami, nah, dengan data yang dimiliki dan bisa mengarahkan solusi terbaik, itu lebih baik ataupun lebih bermakna solusinya yang diberikan kepada konseli kita. Tapi kalau kita izin, mohon maaf, misalnya informasi atau datanya saja terbatas gitu kan ya. Kita tidak mengenal komprehensif dari konseli, khawatir nanti arahan kita ataupun bimbingan yang kita berikan nggak mengena gitu dengan diri ataupun kemampuan dari subjek kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, semoga bisa membantu. Kemudian pertanyaan berikutnya itu terkait dengan prinsip-prinsip konseling yang tadi dipaparkan itu apakah sama ataupun berlaku untuk setiap permasalahan? Ya, jadi prinsip-prinsip konseling itu mulai dari validitas, reliabilitas, kemudian keberagaman, kemudian kode etik, dan seterusnya, itu adalah prinsip-prinsip secara umum yang perlu dipegang dalam proses konseling. Ya gimana mau mau seperti apapun kasusnya, ya tentu kita harus menjaga kode etik, harus menjaga kerahasiaan. Nggak mungkin kan kasusnya remeh, misalnya mohon maaf ya, misalnya kasusnya kita menganggap remeh atau yang biasa lumrah terjadi, ya kita ceritakan juga. Tentu kalau misalnya mungkin ibu bapak aja lah mau bercerita, udah cerita nih dengan konselornya, tiba-tiba kok orang lain tahu masalah ibu gitu kan, gimana rasanya? Tentu nggak nyaman ataupun tidak ya artinya kan tidak merasa bahwa proses konseling itu menyelesaikan, malah malah sebagai sarana mungkin mengumbar aib atau dan seterusnya, padahal kan harusnya dalam proses konseling itu ya kita mengalami kesulitan untuk mencari solusi, butuh bantuan konselor untuk bisa, karena kan konseling ini intinya orang yang bermasalah datang ingin didengarkan, ingin punya pendengar gitu loh, terkait dengan masalahnya. Nah, ketika ada orang yang ingin mendengar masalahnya, itu di satu sisi secara psikologis itu sudah bentuk resiliensi, sudah bentuk penyelesaian masalahnya, unek-uneknya udah dikeluarkan gitu. Nah, jadi sedikit banyak beban pikiran itu sudah terbagi lah dengan konselor atau dengan orang yang sedang dengan konselornya ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan konselor membantu mengarahkan solusi, menguatkan. Nah, itu kan harusnya lebih baik. Tapi setelah dilakukan itu malah orang lain tahu. Tentu itu sangat tidak etis ya dalam proses konseling. Jadi prinsip-prinsip ya konseling tadi itu perlu diperhatikan dalam proses konseling di setiap permasalahan ataupun kondisi. Karena mau tidak mau sebagai konselor yang baik maupun nanti Bapak Ibu menjadi konselor yang profesional, prinsip-prinsip konseling tadi perlu diperhatikan karena ya kredibilitas kita dipertaruhkan di situ kan, di proses konseling itu. Contohnya saya misalnya sebagai seorang psikolog datang klien gitu kan ya. Ya, kita kan sebenarnya
tidak tidak memperhati, mungkin tidak terlalu fokus dia dari mana atau siapa. Intinya kan kita berupaya untuk menyelesaikan masalah. Nggak taunya dia punya komunitas, punya apa. Ini kemarin saya konsultasi konseling dengan Bapak itu, dengan Pak Rio, eh, kok rasanya orang-orang ataupun apa jadi tahu ya masalah saya. Kok bisa ya? Padahal kan saya hanya cerita dengan dia. Wah, ini berarti nggak betul nih konselornya nih. Nah, misalnya seperti itu. Akhirnya kan ya habislah mata pencarian saya. Misalnya seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan prinsip-prinsip ini supaya proses konseling yang dilakukan itu bisa maksimal, bisa memberikan solusi juga yang terbaik bagi konselor kita. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Marlia. Ini ternyata sama-sama di Tanjung Pinang ya Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu tadi bertanya terkait dengan tugas, apakah harus memang di videonya itu adalah yang langsung. Nah, kalau saya itu tidak tentunya. Jadi ini sifatnya adalah role play ya. Role play yang dilakukan oleh peserta untuk melatih. Melatih apa? Melatih ya tadi menyusun instrumen asesmen dalam konseling dari wawancara. Kemudian dari wawancara itu nanti kan dibuat tuh laporannya dari aspek A, aspek misalnya tadi membangun hubungan baiknya seperti apa responnya dideskripsikan kondisinya saat ini seperti apa, permasalahan, kemudian penyebabnya seperti apa, mampu nggak menggali itu dari proses wawancara yang dilakukan. Nah, itu dilaporkan. Kemudian berikutnya tadi, oh ya, solusi, kemudian komitmennya seperti apa. Nah, nanti itu dibuatkan secara umum. Saya jadi tidak terlalu eksplisit ya misalnya harus detail ini segala macam tidak, intinya kan ini untuk melatih Bapak Ibu sekalian dalam mempraktekkan materi yang telah didapat. Jadi sifatnya bagi saya dalam praktiknya nanti cukup role play ya, tidak perlu misalnya ini saya misalnya di pesantren nih, misalnya ya Bu ya izin, mohon maaf, ini anak ini yang kayaknya ada indikasi nih kesehatan mental ini, perlulah saya wawancara ini misalnya untuk bahan latihan konseling. Nah, tidak seperti itu juga itu maksudnya kan. Jadi memang sifatnya bagi saya ini ya cukup role play supaya nanti bisa di apa ya namanya kami evaluasi sebagai narasumber atau coach pelatih di sini mengevaluasi sekiranya ketika penerapannya seperti ini, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu disesuaikan, sehingga nanti begitu memang langsung menangani kasus, ya masalahnya itu bisa apa prakteknya bisa lebih baik lagi ataupun lebih kondusif lagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak tidak mesti harus mencari kasus ya Ibu ya ataupun mencari subjek untuk sebagai subjek untuk dijadikan konseling, cukup role play misalnya ada rekan atau apa ya coba sini kita latihan gitu. Eh, tapi saran saya teman-teman Bapak Ibu cukup di pertanyaannya saja yang menjadi guide-nya, untuk responnya jangan juga diatur gitu kan. Jadi biar biar mengalir gitu. Mengalir prosesnya dan kita juga bisa latihan. Jangan juga nanti dibikin skrip kayak sinetron yang pertanyaan ini nanti responnya ini. Ya, itu jadinya kan tidak, maksudnya tidak efisien lah maksudnya. Tidak maksimal. Jadi biarlah Bapak Ibu yang menyusun guide-nya, responnya ya nanti ya mengalir saja dari eh, rekan yang kita minta bantu untuk proses konseling ini berlanjut. Mungkin seperti itu ya Ibu. Oke, baik. Ini saya langsung apa atau gimana ya? Ustaz Satria, mau kita lanjut lagi sesi kedua atau kita lihat di kolom chat? Saya sambil lihat juga nih di kolom chat. Masya Allah. Baik, Coach. Saya, kalau Coach mau dari kolom chat, silakan, Coach. Kami ikut. Ya,
Coba saya lihat ya, ini ada dari mana ini? Dari Bu Ratri. Bu Ratri tadi sudah ya. Oh, ini Bu Ratri, tes kesehatan mental udah ada belumnya? Oh, tes Cashman ya. Kalau tesnya ini, tes dalam kesehatan mental itu izin Ibu ya, dalam psikologis itu sebenarnya ada dan banyak. Ada 16 PF, itu namanya itu 16 kepribadian, kemudian ada MB, ya ada eh, MMPI. Nah, itu ada juga untuk melihat kondisi kesehatan mental ada. Jadi sudah ada Ibu kalau untuk tes kesehatan mentalnya. Cuman ini memang dilakukan ataupun digunakan di, contohnya aja nih di apa, di rumah sakit itu ya ada kan tes kejiwaan ya. Tes kejiwaan itu juga salah satu bentuk instrumen untuk melihat kesehatan mental seseorang, kondisi-kondisi psikologis seseorang. Jadi sudah ada ya, yang tapi itu bukan bukan umum ya, artinya memang terbatas penggunaannya di kalangan-kalangan psikolog, dan itu juga memang harus sesuai dengan kebutuhannya untuk melakukannya. Oke, kemudian itu timelinenya bagaimana Pak? Kapan terakhir kumpul? Oh, untuk timeline itu nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup peserta yang akan diinformasikan oleh panitia. Insya Allah nanti di sana akan ada disampaikan juga terkait dengan penugasan, kemudian timeline, kemudian juga pengumpulan tugasnya. Kemudian Hana Elva, maaf izin bertanya Coach, untuk menyusun instrumen yang akan digunakan tugas kami sebagai alat ukur itu berdasarkan apa, J? Apa yang ingin kita ketahui itu memang keluhan klien. Untuk yang membuat instrumen ini, kami harus menyesuaikan juga dengan teori psikologi yang sudah ada supaya menyusun instrumen bisa menyusun pertanyaan atau bagaimana, J? Oh iya, baik. Nah, untuk instrumen ini, nah jadi eh, ini karena sifatnya latihan ya, izin Bapak Ibu, sifatnya latihan, memang benar sebaiknya eh, kita itu punya guide-nya berdasarkan pendekatan teoritis. Contohnya misalnya tadi terkait kemandirian ya Ibu ya. Nah, kemandirian itu kita bisa ambil dari pendekatan teori siapa, aspeknya apa. Jadi itu bisa nanti kita tanyakan dalam proses wawancara. Sebaiknya seperti itu. Jadi penyusunan instrumen kita bisa sistematis seperti tadi yang saya sampaikan. Namun dalam praktiknya itu kan kita kadang tidak bisa serta-merta mana ya ini masalah tentang motivasi nih, apa ya aspeknya misalnya seperti itu. Karena kan ini berjalan sesuai dengan pertama pengalaman, semakin banyak kita belajar, mengetahui aspek-aspek psikologis, baik itu tadi kesehatan mental, misalnya motivasi, atau mungkin kemudian juga tadi kemandirian, kepemimpinan, sosial apa, sosial emosionalnya, dan yang lain sebagainya, itu akan memudahkan kita merespon ataupun memberikan pertanyaan dalam sesi wawancara. Tapi karena ini sifatnya latihan, izin, ini nanti wawancara maupun observasi yang juga mengaitkan ya Bapak Ibu dengan pendekatan teoritis. Sedikit banyaknya silahkan, itu juga akan ini dijadikanlah sebagai sarana untuk latihan Bapak Ibu supaya juga nanti pendekatannya lebih lebih baik lagi ke depannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Kemudian berikutnya dari Siska. Izin bertanya, apabila dalam asesmen wawancara nanti terdapat beberapa permasalahan dari klien. Ini dia nih. Permasalahan dari klien, apakah konsultan wajib mencatat root cause? Nah, oke. Kemudian terkait saran yang disampaikan, apakah poinnya harus memitigasi dari iya. Oke. Yang ketiga,
Lalu terkait implementasi komitmen, apakah perlu dilakukan evaluasi jika terjadi gap atau ya ini yang banyak dan memang sering terjadi dalam proses konseling. Nah, konseling itu eh, akhirnya contoh nih ya, konseli sudah ketemu atau sudah cocok nih. Kolaborasinya sudah baik, konseli dan konselor. Itu akhirnya nanti akan muncul banyak permasalahan. Bahkan muncul banyak unek-unek. Nah, banyak kondisi-kondisi yang ternyata itu menjadi permasalahannya dalam menjalani aktivitasnya, kehidupannya, dan seterusnya. Yang akhirnya menuntut, oh, Pak, ini saya punya banyak masalah nih, kira-kira bisa nggak diselesaikan semuanya? Nah, disitulah juga menjadi peran kita sebagai konselor untuk bisa memitigasi, benar ini pertanyaannya, untuk bisa memberikan skala prioritas terkait dengan permasalahan yang sedang dialami. Nah, makanya dalam guide ya yang tadi saya template yang coba saya susun itu, kondisi saat ini itu perlu ditanyakan. Kondisi saat ini itu artinya kita secara alam bawah sadar itu ingin memastikan apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya saat ini, yang menjadi kesulitannya dalam menjalani misalnya aktivitas ataupun ada permasalahan. Jadi kita bisa fokus untuk menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Nah, seiring berjalannya waktu, nah ini juga pertanyaan berikutnya, apakah nanti ketika di komitmen itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut? Nah, ini tadi saya mungkin menyinggung juga dari pertanyaan berikutnya. Sifatnya ini adalah role play terlebih dahulu ya, Ibu Bapak Ibu ya. Jadi melatih, tapi pada prakteknya ataupun pelaksana, bukan prakteknya, pada penerapannya ketika nanti kita didatangi ataupun menjadi seorang konselor, memang perlu adanya evaluasi. Ini sebagai salah satu prinsip dari konseling tadi juga adalah berkelanjutan tadi. Konseling itu nggak akan selesai hanya dengan satu kali pertemuan atau satu kali sesi. Enggak. Harus ada sesi berikutnya yang paling tidak itu mengkonfirmasi terkait dengan kondisi permasalahan yang disampaikan, apakah solusi yang diberikan ataupun solusi yang dijadikan komitmen tadi bisa dilaksanakan dan efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa terhadap masalahnya, membantukah atau ada kendalakah atau seperti apa. Nah, jadi itu harus dilakukan eh, sesi-sesi konseling berikutnya sampai akhirnya terkonfirmasi. Wah, iya akhirnya saya sudah berhasil nih Pak, Bu. Saya eh, nggak grogi lagi nih presentasi di depan umum. Nah, bagus, pertahankan. Nah, jadi ada penguatan juga dalam proses konselingnya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk tugas, kalau kita misalnya mau follow up ya, nah itu kan tentu nanti akan memakan waktu dan seterusnya. Itu nanti jadi pertimbangan juga untuk dilakukan. Makanya tadi saya sampaikan cukup nanti dalam bentuk role play. Nah, divideokan. Nanti kita sebagai pelatih ataupun ya pemateri dalam hal ini akan mencoba mengevaluasi dan memberikan feedback dalam proses yang telah dilakukan, kira-kira apa yang perlu ditambahkan ataupun apa yang perlu nanti dikembangkan dalam pelaksanaan realnya ya, seperti itu. Nah, baik, berikutnya ini ada lagi dari Bapak Mustafa ya. Apakah temperamental itu juga gangguan mental? Oke. Eh, dan apa bisa dirubah dengan tahapan-tahapan konseling? Ya, baik. Bicara tentang temperamental, nah kalau ini apakah masuk dalam gangguan mental? Jadi kita perlu pahami dulu ya, izin Bapak Ibu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi psikologis, baik itu misalnya kena apa ketidakpercayaan diri, sifat temperamental, kemudian moody ya, kemudian
lain sebagainya yang memang orientasinya pada kondisi psikologis, tentu itu juga bisa kita kategorikan sebagai bentuk gangguan mental. Nah, temperamental ya berarti berkaitan dengan emosi, ya ini masuk dalam gangguan emosi. Nah, juga termasuk dalam kondisi gangguan mental. Apakah ini bisa dirubah dengan tahapan-tahapan konseling? Kita kalau kedatangan konseli dengan keluhan izin, Pak, ini saya rasanya temperamen saya, emosi saya ini suka meledak-ledak nih. Saya cenderung agresif nih, Pak. Saya bahkan eh, nggak boleh disenggol, senggol bacok atau segala, nggak boleh ditegur. Oh, saya marah aja deh. Nah, apakah ini bisa? Bisa, karena dalam konseling itu kita berupaya untuk mengatasi permasalahannya. Dan ketika kita mencoba mengatasi itu, tentunya kita perlu juga informasi, perlu juga keterbukaan. Makanya kemarin saya sampaikan akan sangat bermakna, akan sangat berdampak sekali konseling ini ketika konseling ini dilakukan dimulai dari konseli yang mendatangi konselor untuk mengatasi permasalahannya karena dia sadar kondisi mentalnya atau perilakunya saat ini itu bermasalah gitu kan, tapi dia nggak ngerti atau nggak paham ini apa ya penyebabnya, apa ya kira-kira solusinya. Makanya dia butuh sosok konselor gitu dalam hal ini untuk mencoba menyisir, menelaah, merunutkan penyebabnya apa, dan permasalahannya apa, kok bisa temperamen gitu kan, kira-kira sejak kapan? Nah, kan kita harus tanya dulu kan, sejak kapan ya Bapak mulai merasa temperamennya itu berbeda dari sebelumnya. Nah, itu kan salah satu upaya kita untuk mencari tahu penyebabnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Mungkin bahasanya mungkin ringan, tapi itu sebenarnya poin utamanya di situ. Nanti dia akan, semoga ya dalam prosesnya dia akan menjawab, oh ini sejak saya, nah sejak saya apa misalnya kejadiannya itu, misalnya sejak saya merasa tidak dihargai oleh pasangan, misalnya saya beri hadiah atau beri apa, ternyata tidak direspon. Akhirnya saya bawaannya mau marah aja. Nah, itu kan akhirnya salah satu cara kita akhirnya menemukan, oh ini permasalahannya. Nah, jadi kita nanti bisa sarankan, kira-kira emang gimana hubungannya, atau ada masalah, atau jangan-jangan akhirnya dia nggak sadar, awalnya dia punya salah, tapi nggak nyadar. Nah, jadi proses konseling itu akan menggali seperti itu. Nah, jadi bisa bisa juga, jadi masalah apapun ya dalam hal ini, ketika proses konseling itu berlangsung, itu bisa kita atasi ataupun kita bisa berikan solusi dengan proses konseling selama seperti tadi yang saya sebutkan di awal, konseli yang datang kepada kita untuk diminta bantuan menyelesaikan permasalahan seperti itu, Bapak Mustafa, insya Allah bisa. Baik, sepertinya yang dari kolom chat sudah selesai ini, eh, Ustadz Satria. Dari Bapak mungkin apa ada yang raise hand ini? Baik, Coach. Izin, Coach ya, kita pandu juga ya. Ya, Insya Allah, silahkan. di antara banyak penanya, Coach, memang betul, Coach ya. Dunia counseling ini bukan perkara hal yang mudah, butuh waktu, butuh keseriusan, dan pemahaman dan praktek, Coach ya. Karena kalau Iya, belajar aja nggak praktek, Coach, nanti ilmunya nguap gitu aja, Coach ya. Masya betul Allah. betul. Nah, apalagi terakhir tadi pertanyaan yang sangat bagi perisai pribadi, Coach, ya temperamental nih, Coach ya. Apakah Iya. termasuk dalam gangguan mental bagaimana merubahnya Itu dengan termasuk tuh praktik? gangguan emosi, itu gangguan emosi ya. Ya, berarti kok tukang marah terus kok, sedikit marah berarti gangguan mental kok. Ya, itu makanya kita perlu cari tahu Oh apa iya. sih pencetusnya ini. Kok sikit-sikit marah, sikit-sikit Hmm. marah. Oh, jangan-jangan ini tanggal 21 ya. Mungkin lah ya, mungkin. Misalnya seperti itu. Iya, iya, coach. Apalagi kalau misalnya coach sudah masuk akhir bulan coach ya, tanggal 30-an itu, wah, mak. Itu pasti kepala berapi-api coach. Wah, mau marah aja. Ya, Apalagi coach jadi kalau di Medan ini coach, wah, mak, ya jalan-jalan besar tuh coach, jalan raya, jalan-jalan menuju kota tuh coach. Waduh,
Nah, Orang-orang pada marah coach. iya, jadi Temperamen coach. it- Hmm. itu tadi temperamen itu kan sebenarnya ya bisa kita lihat. Itu kan larinya ke sikap ya, apa ke sikap ya sifatnya. Nah, itu kan faktor penyebabnya banyak. Bahkan untuk emosi sendiri kan secara genetik itu bisa diturunkan. Jadi kita semua ini punya potensi sebenarnya. Menjadi orang yang temperamen itu punya potensi. Tetapi apakah itu akan muncul, itu pasti didukung oleh stimulus yang ada ataupun yang diterima oleh individu tadi. Atau mohon maaf nih, misalnya tadi disampaikan di Medan. Ya di Medan kenapa mungkin terkesan orangnya temperamen ya karena memang lingkungannya membentuk itu dan potensi yang dimiliki orang itu ada. Tapi karena terus distimulus, terus diberikan contoh misalnya atau penerapan ya akhirnya eh, sikap temperamen itu padahal kan mungkin kalau di luar dia bukan temperamen tapi memang seperti itu nadanya tinggi misalnya kan. Nah, itu artinya potensi kita itu ada, tapi bagaimana itu muncul tergantung pada lingkungan memberikan stimulus. Sama halnya dengan misalnya izin yang mungkin agak melenceng ataupun tapi kita saling sharing aja. Misalnya kita punya anak ataupun peserta didik itu kan sebenarnya tidak ada anak ataupun manusia itu yang mohon maaf nih bodoh gitu. Tinggal bagaimana lingkungan memberikan stimulus yang maksimal terhadap potensinya. Nah, itu yang menjadi yang harusnya bisa menjadi apa ya? eh, Paradigma bagi tenaga pendidik itu misalnya agar bisa sebenarnya yang salah itu bukan peserta didiknya, tapi mungkin kitanya belum bisa menemukan metode yang pas, belum bisa menemukan stimulus yang pas untuk mengeluarkan potensi dari peserta didiknya. Jadi makanya ya kita juga harus saling dan terus belajar lah, agar jangan sampai ada ya orang-orang yang sebenarnya punya potensi tetapi tidak bisa beraktualisasi. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan Masya untuk yang Allah, materi. Masya Allah. Tidak ada anak yang bodoh coach ya, tanda kutipnya gitu Tidak ya. ada, Tapi tidak bagaimana ada. rangsangan dari tenaga pendidik ya coach ya. Iya, Masya Allah. izin ini ya mungkin ya terkecuali yang memang gangguan kognitif ya Hmm. secara medis itu pasti Hmm. jelas mempengaruhi. Tetapi secara umum itu menurut saya persepsi saya dan yang saya alami itu tidak ada karena tergantung pada lingkungan, orang tua, guru yang memberikan stimulusnya seperti apa. Masya Allah. Oke coach, nanti kelamaan coach bahasnya nggak jadi nanya Mas Novit. Saudara sender Mas Novit nih ya. Oke coach ya kita beranjak ke pertanyaan berikutnya coach ya. Boleh. Mudah-mudahan ini jadi pertanyaan yang terakhir coach ya karena sudah larut malam coach. Ya coach ya. Baik ya, kami persilakan kepada Mas Novit Sabda Putra. Silakan Mas. Cek cek Mas Novit. Oke oke. Jadi kalau izin ya, jadi kalau memang sharing ini kita kadang lupa waktu ya. Iya coach. Sharing semoga ya itu apa yang dibagikan ketika memang itu bisa bermanfaat untuk kita ya semangat ya semangat belajar untuk belajar tuh memang inilah ada yang ngantuk ya enggak ya semoga semangat, tetap semangat ya mendengarkan. Oke silakan nih tadi siapa ya Mas Novit ya. Iya terlempar Mas Novitnya ya. Ya. Mungkin terlalu lama tadi kita coach. Sudah Iya, sama iya. present. Tapi yang menarik coach ya. Ya, Eh, sangat ya. menarik. Maka eh, itulah yang menurut saya seni kita eh, dengan manusia. Karena ini yang saya mungkin mungkin saya juga masih belajar ya. Yaitu intinya yang saya pikirkan itu adalah kalau kita buat salah dengan maksudnya berdosa gitu ya. Dosa kita sendiri kan selesai ya ketika kita istilahnya mohon ampun ataupun bertobat ya. Tapi kalau kita sudah dengan manusia ini kan agak susah ya menghapus dosanya ya. Nah, jadi dari sini tuh saya juga belajar supaya sebisa mungkin ketika saya berinteraksi dengan orang lain itu semoga tidak membuat
kesalahan atau menyakiti lah. Karena khawatir mungkin orang tersinggung atau seperti apa kan itu ya harus minta maaf kan kita ya untuk menyelesaikan dosa itu. Tapi makanya saya dengan belajar memahami karakteristik orang, kemudian tidak mudah menjustifikasi, perlu mengklarifikasi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang ya. Akhirnya kita belajar bahwa ya sebenarnya orang itu salah ataupun benar itu tergantung dari persepsinya. Jadi misalnya orang mencuri, ya kenapa? Ya karena dia butuh makan dan dia tidak mampu gitu. Nah kita misalnya tetangga atau apa, kok iya kayak kemarin ya, mungkin contoh yang lama ya nenek-nenek yang ngambil singkong akhirnya dihukum kan akhirnya hukum ya oke tetap dijalankan, tapi kan sisi manusiawinya perlu juga ada di situ. Sampai yang saya ingat ya kasus itu yang mungkin menjadi perhatian saya. Akhirnya kan sang hakim sendiri tetap menjatuhi hukuman, tetapi meminta pada semua audiens yang hadir di sidang itu untuk membayar dendanya itu karena bertanggung jawab kenapa bisa nenek ini akhirnya mencuri, padahal tetangganya itu mampu lah istilahnya. Ya itu kasus yang menjadi saya apa waktu itu ya itu kan udah lama ya 2000 berapa ya. Jadi kepikiran dan akhirnya oh iya ya ini perlu nih manusia itu harus dimanusiakan seperti itu. Ah nih sudah ada nih. Masya Allah. Ya. Kembali lagi ya. Silakan Mas Taufik, selamat datang kembali ucapkan. Iya. Kemana tadi Mas? Nggak nampak Mas, tiba-tiba hilang. Ya silakan Mas Taufik. Mau bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, moderator. Mungkin karena terlalu malam, jadi mungkin langsung saja pertanyaannya, Coach. Sebelumnya saya juga pernah pengalaman bekerja di salah satu panti rehab ya, Coach ya. Panti rehab yang orang ketergantungan nafza dan panti ODGJ. Nah, di sana kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi staf psikologi untuk mengkonseling, dan karena tidak ada rujukan semacamnya, saya diamanahkan untuk membuat salah satu instrumen untuk menggali informasi terkait kesehatan mental si orang yang sedang dirahab ini, coach gitu. Nah, setelah saya membuat instrumen-instrumen, misalkan menggali informasi sesuai dengan konteks subjek yang saya konseling, misalkan orang yang mengalami ketergantungan terkait nafza, otomatis saya yang paling saya eh, gali lebih lebih dalam terkait kognitif, terus emosional dan bagaimana hubungan interpersonal dia dengan masyarakatnya gitu. Nah, setelah saya mencoba untuk membuat instrumen-instrumen itu melalui teori, eh, saya merasa merasa ragu dan tidak yakin dengan instrumen saya buat coach gitu. Jaringan ya sepertinya. Oke. Ya, silakan lanjut lagi Mas Taufik. Tadi ngelek-ngelek Iya, ya Mas. itu coach ya. Iya, maaf. Eh, ya, Ya izin Mas Taufik ya. Kak, mungkin kalau terputus-putus boleh di chat aja ya. Biar pertanyaannya Baik, nggak mungkin gantung ya. kayaknya sedikit banyak saya sudah saya dapat ya intinya mungkin ini Ya Coach. eh, Mas Novit akhirnya merasa bahwa instrumen yang sudah disusun dalam upaya untuk mengidentifikasi kondisi dari kliennya itu akhirnya ragu gitu, apakah benar gitu kan? Karena itu tadi, apakah ini udah benar ya instrumen yang saya susun? Nah, maka dari itulah perlu adanya itu tadi validitas dan reliabilitas dalam instrumen alat ukur. Nah, ketika instrumen itu kita susun, ya, ketika instrumen itu kita susun, perlu ada uji validitas dan reliabilitasnya. Kalau hanya pada satu subjek, maksudnya ini pada subjek yang masih dalam bukan banyak ya, itu saya
memang tidak begitu menyarankan instrumen itu sebagai dasar yang instrumen baru yang dibuat sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Tetapi ketika hanya untuk digunakan untuk sebatas mengetahui saja, misalnya tadi ada instrumen untuk emosionalnya ataupun uh, inter, apa buat, tapi hanya sebatas untuk mengetahui saja, tapi bukan untuk ditarik kesimpulan karena ya tingkat validitas dan reliabilitasnya belum teruji, kecuali memang menggunakan instrumen atau alat ukur yang sudah baku ataupun sudah valid untuk pengukuran tersebut. Nah, jadi itu menjadi salah satu juga dari prinsip tadi ya. Kalau kita misalnya ingin memaksimalkan proses konseling, tentu asesmen dalam konseling, tentu kita harus mempertimbangkan instrumen-instrumen kita itu disusun secara sistematis, kemudian juga tingkat validitas dan reliabilitasnya teruji sehingga datanya terpercaya seperti itu. Contoh misalnya ya tes minat bakat ya tentu kita menggunakan tes-tes minat bakat yang memang sudah baku. Nggak bisa itu kita bikin nyusun alat ukur sendiri ya. Kalau nyusun alat ukur sendiri harus apa dipertanyakan validitas instrumennya seperti itu. Mas siapa tadi Novit ya. Mungkin itu Ustaz Satria. Semoga bisa mungkin didengar juga oleh Mas Taufik. Saya kembalikan ke Ustaz Satria. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairan kathiran Coach Dwi Sudaroji atas pemaparan materinya dan sangat dahsyat ya. Saya pribadi Coach sangat terbantu Coach ya, karena saya basically adalah orang komputer Coach. Jadi ketika mendapat hal ini merupakan hal yang baru bagi saya. Ya mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Coach juga kan dengan memberikan ilmu ini kepada kami begitu. Ya mudah-mudahan bisa kami aplikatifkan Coach ke sekolah-sekolah yang kami bekerja Coach ya. Jadi amal soleh insya Allah Coach. Apalagi tadi Ya saya Allah. sangat memanti Coach ketika memanusiakan manusia Coach ya. Ini merupakan hal aspek hablum minanas Coach ya yang harus diperhatikan Ya. betul Masya Allah. Baik Bapak Ibu, apakah merasakan seperti yang saya rasakan Bapak Ibu? Sangat-sangat wah ya, mendapatkan sebuah harta karun ya kok saya bilang ya. Ini masih 2 hari loh Bapak Ibu yuk. Nanti hari ketiga, hari keempat nih lebih dari harta-harta karun nih mungkin ya, Insya Allah. Jadi kami sangat berterima kasih ya, juga kepada Bapak Ibu juga ya, yang terus stay tune bersama kami. Insya Allah 3 hari, maaf 4 hari, 2 hari lagi kita akan belajar eh, CMHCS Insya Allah dengan materi yang berbeda Coach ya. Kira-kira Coach sebelum penutup Coach, ada sedikit yang mau disampaikan Coach sebagai conclusion Coach. Silakan Coach. Oh, ya baik. Mungkin untuk 2 hari ya, ini pertemuan pertama dan kedua. Ini eh, terakhir untuk kita bisa ya, bertemu secara webinar gitu ya. Nanti di pertemuan ketiga keempat akan dilanjutkan oleh eh, Coach Harwan. Kemudian setelah itu nanti kita masih bisa berkomunikasi di grup ya, nanti buatkan grup untuk bisa membantu teman-teman Bapak Ibu dalam proses tugas dan seterusnya. Nah, yang bisa dan selama 2 hari ini intinya adalah ketika kita dalam konteks ini ingin berupaya untuk mengatasi permasalahan seseorang dengan pendekatan konseling, khususnya terkait dengan permasalahan kesehatan mental, perlu teman-teman, Bapak Ibu semua memperhatikan bahwa anggaplah kita itu bukan pemberi solusi, tetapi sebagai orang yang mengarahkan solusi itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari kemampuan konseli kita. Nah, jadi yang dituntut sebagai konselor dalam konseling ini adalah bisa berupaya untuk menggali sebenarnya potensi yang dimiliki oleh
konseling kita untuk mengatasi permasalahannya. Nah, jadi banyak kasus itu sebenarnya masalahnya ya kayak tadi di awal. Konselor itu sudah nganggap, "Oh, ini kan masalahnya sebenarnya biasa gitu kan ya. Masalah yang rutin terjadi." Tetapi ya namanya orang itu kadang belum mengenal dirinya dengan baik. Akhirnya masalah kecil pun itu jadi masalah yang luar biasa bagi dirinya. Nah, disinilah peran kita ke depannya sebagai konselor itu bisa berupaya memberikan informasi terkait dengan bagaimana konseling kita mampu mengenal dirinya dengan baik. Nah, sikap itu akhirnya nanti akan membantunya mengenali potensinya dan bisa memberikan solusi terkait permasalahan yang sedang dia hadapi. Karena kalau kita memaksakan solusi, ya dari permasalahan yang dialami oleh konseli berdasarkan solusi yang menitik beratkan pada kemampuannya kita, tentu tidak akan ketemu ataupun tidak akan bisa selesai oleh konseli. Dan dalam prosesnya tentu kita ya itu tadi harus bisa humanis, harus bisa memang menempatkan eh, ataupun ya seperti tadi ya bahasa yang memanusiakan manusia dalam segala prosesnya. Nah, dan perlu juga sebagai konselor itu punya rasa simpati dan empati. Nah, jangan sampai nanti terlepas dari itu semua kita menganggap hmm, masalah itu yang konseli ataupun orang lain yang datang pada bagi kita, tapi bagi mereka itu adalah sekali lagi berusaha pertama menjadi pendengar yang baik, tidak keluh kesah karena telur dan mampu mengarahkan, mengenali dirinya sehingga bisa memberikan eh, bukan memberikan ya, menemukan permasalahan yang sedang dihadapi. Dan kedepannya semoga Bapak Ibu semua bisa bersama-sama ya menerapkan ataupun melaksanakan dalam kegiatan pelajaran bisa membantu orang banyak. Kalau ada mungkin kesilafan, kesalahan yang tidak tidak ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga eh, menjadi kebaikan dan bermanfaat bagi kita bersama. Selalu Bapak Ibu dalam ya menebarkan kebaikan, menjadi orang yang ya bermanfaat bagi orang lain. Semoga dengan kehadiran kita, pengetahuan kita, ilmu kita yang dan peran kita ya, peran kita di masing-masing itu bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Demikian dari saya, Ustaz Satria dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat selalu coach ya. Terus memberi manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan coach. Ya nanti peserta ada minta bantuan coach di luar dari forum ini coach. Jangan sungkan membantu coach ya. Terutama saya pribadi coach. Dan juga Bu Maya Bu ya. Iya. Karena kita semua butuh apa istilahnya tuh seorang penggerak coach ya. Atau seorang yang memberi pengarahan agar pendidikan di negeri ini lebih baik lagi. Terutama untuk generasi muslim coach ya. Saya pribadi sedikit Bapak Ibu ya cerita juga ya. Karena kami kan kayak saya kan guru anak SMP Bapak Ibu ya. Jadi memang SMP, kemudian SMA, SMK ini masa-masa krusial Bapak Ibu kan. Rata-rata coach pelaku begal tuh anak-anak SMP SMK coach ya. Jarang anak kuliah coach. Betul, Kak. Iya, Masya eh, Allah. usia dan masa di mana Hmm, individu ya, saya sebutnya individu ya, individu sedang mencari jati diri, sedang membentuk konsep diri.
Nah, jadi konsep dirinya terbentuk ya di usia-usia ya ya SMP, SMA betul. Ya, makanya arahan perlu bimbingan. Nah, terutama yang di dunia pendidikan ya semoga bisa berperan mengambil peran itu ya supaya tingkat ya kekerasan dan lainnya bisa Hmm. lebih diminimalisir dan bisa menciptakan ya atau melahirkan generasi-generasi yang secara pribadi mandiri, kemudian juga punya nilai-nilai kebaikan. Baik, Masya Allah. Generasi khairu umat Coach ya, terbaik, generasi terbaik, Insya Allah. Baik, Bapak Ibu ya. Amin. Amin, 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 Coach. Bapak Ibu karena tidak ada yang mau diskusikan lagi dan tidak ada yang mau ditanya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kathiron, Bapak Ibu, para dewan-dewan guru, tuan guru kami ya, yang sudah hadir dari awal sampai akhir menyimak webinar kita di hari kedua ini. Insya Allah, jangan lupa Bapak Ibu untuk besok ya masih bersama kami di webinar kami ya. Insya Allah besok materi kita ada Ustadz atau kami bilang itu adalah Coach ya, Coach Harwansyah. Insya Allah. Baik, karena tidak ada masukan lagi Bapak Ibu, jangan lupa ya eh, untuk terus pantau perkembangan-perkembangan dan save nomor Coach Dwi Rio Sudaroji jika perlu Coach ya. Boleh kan Coach? Silakan, silakan. Boleh Coach Ya, ya? semakin banyak ya kan silaturahmi itu menambah rezeki ya. Iya. Bisa berkenalan, mana tahu nanti saya berkunjung ke daerah Bapak Ibu, Hmm. ada kesempatan rezeki ya kita bisa silaturahmi. Ini Baik, saya coba. Ibu Marlia di Tanjung Pinang ternyata. Di TP di mana Ibu? Boleh saya tahu? UPT di Di, PPA di di TP. Provinsi Kepri. Oh, di BPD ya Bu ya. Ya, Ya Bu, nanti kalau ada waktu kami dari STAIN mungkin ada kegiatan, bolehlah nanti saya komunikasi ke Ibu Marlin. ya silakan Oke. Kak. Saya izin share nomor coach di kolom chat coach ya. Masya Oh, Allah. iya silakan. Itu Bapak Ibu ya nomor coach Dwi Rio Sudoroji. Silakan mau dicatat save ya. Chat langsung nomor beliau Insya Allah. Direspon coach ya. Langsung save kontak ya. Insya Allah. Baik. Baik Bapak Ibu. Terima kasih sekali kami ucapkan. Sama-sama kita berharap kepada Allah. Semoga pertemuan malam hari ini menjadi berkah dan membawa perubahan bagi diri kita dan orang-orang yang kita ajarkan terutama keluarga kita ya dan anak didik kita. Semoga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini sampai jam setengah 11 waktu Indonesia Barat ya. Allah ganti kuota yang habis dengan pahala berlipat ganda. Allah kuatkan tenaga pikirannya karena lelah telah mencari ilmu malam hari ini. Kemudian yang paling penting adalah rezeki yang melimpah ruah, Coach ya. Karena tadi Coach bilang sudah masuk akhir bulan biasa temperamental itu sering terjadi. Baik. Ya, baik. Itu saja bisa kami persembahkan. Saya Satria Dinata selaku host malam hari ini bertugas dan undur diri atas malam hari ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam celana karena nyucuk ya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan sampaikan kemana-mana. Wa'afu minkum, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin Bapak warahmatullahi. Ibu ya, kita foto dulu kayak biasa ya. Kita foto angka 2 Bapak Ibu ya. Hari ini kan hari kedua ya. Nanti hari ketiga, ketiga, keempat, keempat gitu ya. Ini tidak ada unsur lain Bapak Ibu ya. Bukan dua yang lain enggak. Ini tapi hari kedua ya. Oke Bapak Ibu ya, kita akan screen ya. Untuk slide pertama, kami persilakan dulu ya. Untuk Ibu Devi dan Bu Desi dan yang lain-lain ini tunggu dulu Bu ya. Kita slide pertama dulu kita foto ya. Baik ya. 1, 2, 3. Oke mantap. Sebentar Bapak Ibu ya. Kita coba kirim dulu ke kolom chat. Masya Allah. Bapak Ibu ya. Satu lagi.
Oke, yang satu lagi Bapak ya, yang slide kedua. Silakan Ibu Devi, Bapak Bukhori, Ibu Feli, Bapak Suwardi, Ibu Desi, dan Ibu Hana ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Silakan di CP Bu, saya kirim kolom chat. Ya, oke. Terima kasih kami ucapkan. Selamat beristirahat. Jaga kesehatan selalu Bapak Ibu ya. Besok kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mari Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. izin saya live dulu ya.